Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di video pembelajaran embrio. Kita akan membahas sekarang tentang pengetahuan kuantitatif untuk layout yang ke-8. Oke. Udah siap ya soalnya? Udah dipegang semua. Nah, coba dilihat nanti soalnya. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai? Ya. Baik, kita mulai yuk. Nomor 1. Berapa banyak faktor prima positif yang berbeda yang dimiliki bilangan bulat X? Berarti si X-nya di sini harus jelas berapa nilainya. Ya, oke. Coba dari pernyataan 1 kita cek. X per 12 sama dengan 3. Jelas nggak di sini dapat X-nya? Jelas ya. Kalau kita kali silang kan dapat X-nya berarti berapa? 36. Nah, 36 ini kita pecah. Coba perkaliannya berapa menjadi faktor prima? Ada nggak faktor primanya? 36 berarti 1 kali 36, ya kan? 2 kali 18, 3 kali 12, 4 kali 9, 6 kali 6, gitu kan ya? Nah, coba di antara pasangan perkalian itu kan artinya faktor-faktornya. Nah, mana yang faktor prima yang positif berbeda? Ada nggak faktor prima yang positif? Bilangan prima artinya. Ada ya? 2, 3, mana lagi? Udah ya nggak? Nah, ini beda nggak? Beda, ya kan? Jadi kalau itu pernyataan 1 cukup. Oke, untuk bisa menjawab pertanyaan nomor 1. Nah, coba kita cek yang pernyataan 2. Pernyataan 2 di sana X per 36 sama dengan bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu berapa? Banyak sekali. Berarti karena di sini banyak, ya berarti akan mendapatkan nilai X yang banyak juga, sehingga nggak akan jelas di sini X-nya itu berapa. Jadi pernyataan 2 tidak cukup. Jadi hanya pernyataan 1 saja yang cukup. Oke, bisa dipahami ya? Nah, yuk. Nomor 2. Nomor 2 di sana A bilangan bulat genap. A bilangan bulat genap. Terus B bilangan bulat. Nah, 2 merupakan faktor dari 2 faktor dari A tambah B. Bilangan manakah yang merupakan nilai B? Nah, coba. A bukan. 2 bukan faktor. 2 itu bukan ya. Bukan faktor dari A tambah B. Artinya apa? Kalau 2 itu bukan faktor dari A tambah B. Kesimpulannya A tambah B itu ganjil. Karena nanti kalau kita bagi 2 tidak habis dibagi 2 kan? Kalau bilangan ganjil artinya 2 bukan faktornya. Kalau bilangan genap contoh 6 dibagi 2 kan pas tuh. 3 hasilnya. Berarti dia 2 itu faktornya karena habis dibagi. Nah, karena bukan berarti kalau itu A tambah B-nya ganjil. Nah, coba kita lihat sekarang. Kalau A tambah B-nya ganjil, penjumlahan 2 bilangan agar hasilnya ganjil, di sini udah diketahui A itu genap. Nah, yang A-nya itu genap. Genap ditambah apa biar hasilnya ganjil? Ambil contoh kalau masih bingung. Contoh genapnya itu berapa? Misalkan 2 ditambah berapa nih biar hasilnya ganjil? Biar hasilnya 3 misalkan. 2 tambah berapa biar hasilnya 3? 1. Ya kan? Terus 2 ditambah berapa biar hasilnya ganjil? Misalkan 5. 2 tambah berapa biar hasilnya 5? 3 kan? Nah, jadi kesimpulannya di sini harus apa? Ganjil. Karena kalau nanti saya tambah genap lagi 2 tambah 4 itu hasilnya 6. Tuh 6 genap. 4 juga genap, berarti genap tambah genap. Jadi agar ganjil berarti kalau gitu si B-nya harus ganjil. Oke, coba kita lihat mana yang ganjil. Nah, itulah jawabannya. Oke. Yuk. Nomor 3. Apakah bilangan bulat positif A dan B bilangan bulat? Nah, apakah A, B bilangan bulat? Nah, kita cari A, B bilangan bulat. Coba yang pernyataan pertama. A per B bilangan bulat. Ambil contoh, biar hasilnya bilangan bulat A dibagi B. Ambil contoh 4 dibagi 2, bilangan bulat nggak? 2. Bulat ya? Oke. Berarti betul. Berarti A kalau gitu bulat, B juga bulat. Karena yang jadi A, 4 jadi A, B jadi 2. Nah, sekarang, tapi coba ambil contoh. Kalau 4 saya bagi dengan setengah. 4 bagi setengah berapa? 8. 8 bulat nggak? Bulat, betul.
Tapi kita lihat A-nya bulat, B-nya, nah ternyata tidak bulat. Berarti kalau gitu pernyataan 1 tidak cukup. Ya. Terus pernyataan 2, coba kita cek. Pernyataan 2, A kali B bilangan bulat enggak? Kalau A kali B bilangan bulat, ya kita cek tadi. Coba 4 kali 2, 8. Betul bulat. Tapi kalau 4 dikali setengah, hasilnya 2. Betul bulat. Tapi yang jadi masalah, B-nya di sini, nah tidak bulat. Jadi dari 2 pernyataan ini, kita tidak bisa menjawab pertanyaan. Jadi, apa tuh yang pernyataan 1 dan 2 tidak cukup? Ada ya di sana ya? Oke, itulah untuk soal nomor 4. Ada berapa banyak bilangan kelipatan 3? Kelipatan 3 di antara 9 dan 99. Namanya di antara, angka ini ke bawah nggak? Namanya di antara. Enggak ya? Jadi kalau gitu kita mulai setelah dari 9. Kelipatan 3 apa artinya? Habis dibagi 3. Berarti mulai dari setelah 9 berapa? 12. Terus kelipatan 3 berarti tinggal tambah 3 aja terus. 15, terus berapa lagi? 18 dan seterusnya sampai, nah berarti sampai yang sebelum 99. 99 ini habis dibagi 3, kelipatan 3 berarti tinggal dikurangi 3, berarti sampai 96. Nah, ada berapa banyak katanya bilangannya? Nah, kalau kita perhatikan ini ternyata membentuk deret, ya nggak? Nah, ini deret apa? Deret aritmetika. A-nya 12, B-nya 3, ya nggak? Yang 96 itu apa? Suku ke N-nya. 96. Yang ditanya ada berapa banyak? Berarti N-nya. Nah, kita cari apa? Rumus aritmetika. UNA tambah N-1 kali D sama dengan 96. A-nya dapat 12 tambah N-1 kali B-nya 3 sama dengan 96. Itu ya. Oke, boleh ini saya kaliin. 12, 3 kali N, 3N min 3 sama dengan 96. Jadi 3N, nah 12 kurang 3 berapa? 9 ya. Nah, 9 pindah ke sana. 96 kurang 9 berarti berapa? 8, 7 ya. Oke. Nah, berarti N-nya berapa tuh? Dapat 87 bagi 3. Nah, berapa tuh? 2, 6, 27, 29 ya. Oke. Jadi banyak bilangan ada 29. Oke. Terus nomor 5. Nomor 5 apa? Kisaran. Kisaran itu apa? Contoh bahasa gini. Kisaran harga baju 100.000 sampai 200.000. Berarti artinya apa tuh? 100.000 itu harga yang paling rendah, 200.000 adalah harga yang paling mahal. Nah, paling tinggi. Jadi artinya namanya kisaran yang kita cari berarti nilai terendah sama nilai tertinggi. Nah, coba. Kisaran dari himpunan S nomor 5. Nah, agar dapat kisaran, agar dapat nilai terkecil dan nilai terbesar, ya berarti kita, agar ulangi. Maksud saya biar dapat nilai kisaran berarti kita harus tahu nilai terkecil dan nilai terbesar. Nah, coba pernyataan 1, median 12. Median itu nilai tengah. Nilai tengah kita bakal tahu nilai terkecil terbesar enggak? Enggak kan? Nah, berarti pernyataan 1 salah. Pernyataan 2, suku terkecil dari S merupakan bilangan prima terkecil. Nah, itu udah diketahui tuh. Terkecilnya bilangan prima terkecil. Bilangan prima terkecil berapa? 2 berarti kan? Nah, dan suku terbesar dari S sama dengan kuadrat dari suku pertama dikali 7. Nah, dapat nggak itu hasilnya? Kuadrat dari suku pertama dikali 7. Suku pertama ini tadi berapa? Berarti yang paling kecil kan? Nah, atau misalkan himpunan S diketahui bilangannya paling kecilnya itu berapa, terus nanti dikuadratin, terus dikali 7, dapat nggak nanti yang paling gede? Dapat. Nah, paling kecil tadi dapat, paling gede dapat nggak kisarannya? Dapat. Jadi kalau itu pernyataan 2 cukup, ya. Jadi pernyataan 2 aja yang cukup, gitu. Oke. Terus nomor 6. Kalau ada 3A katanya ditambah 2B sama dengan 21, berapa B-nya? Biar tahu B, berarti harus tahu A dong. Ya nggak? Nah, coba pernyataan 1. B merupakan bilangan bulat positif. Pernyataan 1 hanya menyatakan bahwa B itu bilangan bulat positif. Nah, A-nya aja nggak tahu, ya nggak? Belum tentu ya. Nah, jadi pernyataan 1 nggak cukup. Cek pernyataan 2. Pernyataan 2 di sana ada 3A sama dengan 5B. Biar dapat B-nya, ya berarti si A-nya saya ganti. Dari sini bisa nggak saya ganti 3A jadi 5B masukin ke sana? Bisa ya? 3A saya ganti dengan 5B, berarti nanti dapat 5B tambah 2B sama dengan 21. Dapat 7B sama dengan 21. Dapat tuh B-nya 3. Ya nggak? Berarti dari sini pernyataan 2 cukup. Jadi hanya pernyataan 2 saja yang cukup, karena pernyataan 1 tidak
cukup tadi ya. Oke, jadi pernyataan 2 saja. Terus nomor 7. Apakah X lebih dari 0? Kita cek. Mana yang X lebih dari 0? Pernyataan 1. 6 pangkat X katanya lebih dari 1. Benar kan nih? 6 pangkat X berarti lebih dari 1, itu berarti 6 pangkat 0 kan? Nah, kita ubah ke dalam bentuk eksponen kan, basisnya sama ya, berarti tinggal X lebih dari 0. Sama ya? Sama, berarti pernyataan 1 cukup. Oke. Pernyataan 2. Nah, pernyataan 2 di sini ada 5x kuadrat min 45 sama dengan 0. Berarti dari sini dapat kita cari sih x-nya ya, dapat coba kita cek nih x-nya lebih dari 0 enggak? Berarti dari sini x kuadrat sama dengan 45 bagi 5, 9. Dapat x-nya. Nah, awas hati-hati. Plus minus akar 9, 3. Berarti x-nya ada 2. Ada yang plus 3, ada yang min 3. Dia minta lebih dari 0. Nah, ternyata di sini ada 2. Berarti nggak cukup nih. Yang udah pasti adalah pernyataan 1 saja. Ya. Jadi kalau gitu hanya pernyataan 1 saja yang cukup. Pernyataan 2 tidak cukup. Tidak. Terus nomor 8. Yang ditanya berapa sih nilai 8x kuadrat min 6x tambah 3? Nah, kita harus menentuin nilai x ini. Nilai soal ini. Nah, dari sini ya berarti kita harus jelas x-nya itu berapa. Harus pasti x-nya berapa. Nah, pernyataan 1 di sana ada persamaan x min 1 kali x plus 3 sama dengan 0. Ini artinya x-nya dapat 1 atau x-nya dapat min 3. Nah, di sini nggak jelas. Kalau x-nya 1 emang ada hasilnya. Kalau saya masukin ke sini, x-nya min 3 juga ada hasilnya. Tapi ini nggak jelas karena ada atau. Nggak pasti nilai 8x kuadrat min 6x tambah 3-nya. Jadi pernyataan 1 tidak cukup. Ya. Nah, cek pernyataan 2 sekarang. Pernyataan 2 di sana ada persamaan x min 1 sama dengan 0. Berarti x-nya dapat 1. Nah, kalau x-nya 1 saya masukin dapat nggak hasilnya? Dapat. Dan itu pasti karena x-nya cuma 1. Kalau 2 nggak pasti. Ya bisa ini atau ini gitu loh. Ada pilihan. Nah, bisa. Di sini kita harus jelas. Gitu ya. Oke. Jadi hanya pernyataan 2 saja yang cukup. Oke. Yo, nomor 9. Nomor 9, 2 per 5 ditambah 24 per N sama dengan 2 ditambah 8 per N. Nah, ini katanya berapa N-nya? Nah, gampang lah ya. Coba nih, gimana nih enaknya? Nih, yang ada per N-nya saya pindahin aja lah ke kiri itu. Jadi gitu, sama dengan ini 2 min 2 per 5. Nah, ini karena udah sama per N, tinggal 24 kurang 8. Berapa? 16. Sama dengan ini kita bikin per 5. 5 kali 2, 10. Kurang 2, 8. Nah, gitu. Nah, di sini saya bagi 8. 1, ini saya bagi 8. 2, baru kali silang. N kali 1, dapat M. Sama dengan 2 kali 5, dapat 10. Sehingga dapat N-nya 10. Gitu ya. Oke. Terus nomor 10. Nomor 10 di sini. Nah, gampang nih. Yang ditanya berapa sih nilai 2x tambah 2y? Pernyataan 1 di sana ada 4x tambah 4y sama dengan 31. Bisa nggak kita tentukan nilai 2x tambah 2y dari sini? Bisa. Tinggal saya bagi 2 aja. Bagi 2, 2x. Bagi 2, 2y. Bagi 2, 31 per 2. Oh, pecahan ya nggak masalah. Dia cuma nanya berapa nilainya. Jadi bisa ya. Oke, pernyataan 1 bisa. Pernyataan 2. Kalau x-nya sama dengan 8 min y. Nah, ini gimana? Nah, coba si min y saya pindahin ke ruas kiri, kan dapat x tambah y dong. Sama dengan 8. Benar nggak? Nah, yang diminta apa? 2x tambah 2y. Oh, biar jadi 2x 2y, ya saya kali 2 semua. Kali 2 dapat 2x tambah 2y sama dengan 16. Nah, ada hasilnya nggak sekarang 2x tambah 2y? Ada, 16. Di sini tadi juga ada. Jadi kalau gitu pernyataan 1 cukup, pernyataan 2 juga cukup. Nah, jadi bisa dua-duanya, ya nggak? Nah, jadi mana tuh pilihannya? Yang pernyataan 1 cukup dan pernyataan 2 cukup? Ada ya? Oke, silakan tinggal pilih. Nomor 11, di sini ada 2 garis yang saling berpotongan. Di sini ada sudutnya W, ini Z, di sini 2x. Nah, katanya Z per W ditambah Z sama dengan 2 per 5. Berapa sih? 3x ditambah 40. Ini kita nyari nilai x-nya ya. Nah, coba kalau kita perhatikan. Ini kan garis lurus. Berarti ini kalau dengan ini sudutnya berapa? 180. Kesimpulannya W ditambah Z sama dengan 180 derajat. Nah, saya ganti nih. Z
per 180 derajat sama dengan 2 per 5. Berarti dari sini dapat Z sama dengan 2 per 5 dikali 180 derajat. Gitu kan ya? Berapa nih? 180 bagi 5. Berapa nih bagi 3 ya? 30 bagi 5, 6 kali 2. Jadi 72. Itu nilai Z-nya. Oke. Nah, Z-nya 72. Nah, yang ditanya, yang kita cari nilai X-nya. Nah, kita lihat sekarang yang ini. Z tambah 2X tuh. Z tambah 2X ini juga garis lurus. Sudut ini ke sini. Ya enggak? Berarti hasilnya 180 derajat. Nah, X-nya udah Z-nya udah ada 72. Saya ganti jadi 72 ditambah 2X sama dengan 180. Berarti dari sini dapat 2X sama dengan 180 kurang 72. Berapa tuh? 108. Sehingga dapat X-nya bagi 2, 54. Itulah X-nya. Yang ditanya 3X sama 40, ya tinggal masukin 3 kali 54 ditambah 40. Berapa tuh 3 kali 54? 162 ya. Nah, ditambah 40 jadinya 202. Itu. Terus nomor 12. Nomor 12 ada garis-garis seperti ini ya. Nah, katanya X-nya ini 20 derajat. Di sini X nih. Ini 20 derajat yang jadi X. Terus ada Y 30. 30 mana? Oh, di sini Y-nya. Nah, yang ditanya berapa sudut BOE. Sudut BOE mana BOE? BOE. Oh, ini yang dicari nih. Dari sini ke sini. Nah, tapi itu belum diketahui. Nah, gimana caranya biar sudut BOE bisa diketahui? Nah, coba kita lihat. Ada pernyataan di soal, katanya OC membagi 2 AOF. AOF mana AOF? AOF, oh ini. OC ngebagi 2. Oh, berarti ini dengan ini. Nah, ini sudutnya sama. Ya enggak? Kalau gitu saya misalin aja lah. Misalkan ini apa ya? PQR aja deh. Ini P, ini Q, ini R gitu loh. Ya, jadi kesimpulannya di sini 20 ditambah P sama dengan Q ditambah R tambah 30. Jadi kalau gitu P sama dengan Q ditambah R ditambah 10. Gitu. Oke? Nah, biarkan. Ada pernyataan 1. Pernyataan 1 ada keterangan OD membagi 2 BOF. OD ini. Ini OD itu tengah-tengahnya BOF. BOF. OD. Oh, katanya berarti kalau gitu kalau OD membagi 2 sudut BOF. Jadi kesimpulannya P tambah Q sama dengan R tambah 30. Ya kan? Nah, kalau saya substitusi ke sini, nah ini kita nggak bisa dapat apa-apa nih. Ya nggak ada 3 variabel, 2 persamaan, belum dapat ya. Oke, biarkan. Berarti ini nggak cukup. Nggak cukup. Sekarang pernyataan 2. Pernyataan 2 OE membagi 2 sudut FOC. FOC mana? FOC ini. FOC. OE ngebagi 2. Nah, kalau OE tengah-tengah FOC, ya enggak? Berarti kalau gitu Q ditambah R sama dengan 30. Nah, kalau Q tambah R sama dengan 30, saya masukin ke sini dapat dong P-nya, ya enggak? Nah, Q tambah R 30. Nah, berarti kalau gitu P sama dengan 30 tambah 10. Berarti P-nya 40. P-nya ini berarti jadi 40. Q tambah R-nya 30, ini ke sini 30. 30 tambah 30, 60. Ini 60, berarti betul ya? Nah, jadi yang ditanya sudut BOE. BOE mana? BOE. Oh, berarti ini tinggal 40 tambah 30. Dapat nggak? Dapat. Ya nggak? Jadi kalau gitu, pertanyaan ini bisa kita jawab kalau cukup ada pernyataan 2 saja. Jadi ini aja yang cukup. Ini tidak cukup pernyataan 1 ya. Ini tidak cukup. Gitu. Oke? Terus 13. Nah, berapakah nilai S? Nah, itu mah lihat segitiga. Gampang dong, jumlah sudut dalam segitiga berapa sih? 180.
Ya enggak, ini S, katanya ini 42, ini T, ini 50. Yang ditanya berapa nilai S? Nilai S itu berarti di sini S ditambah 42 ditambah T ditambah 50 sama dengan 180 derajat. Berarti di sana S nih ditambah T tambah 92 sama dengan 180. Jadi S sama dengan 180 kurangi 92 dikurangi T. Berapa 180 kurangi 92? 8, 17, jadi 88 ya. Nah, jadi 88 dikurangi T. Jadi S adalah 88 min T. Oke, nomor 14. Ada berapa banyak nilai P yang mungkin untuk sebuah segitiga yang panjang sisinya? Nah, katanya ada sebuah segitiga, panjangnya 3, 9, sama P. Nah, di sana diketahui P yang merupakan bilangan bulat antara 3 dan 9. P-nya di antara 3 dan 9. Nah, ada berapa banyak nilai P-nya? Nah, syarat agar membuat ketiga sisi membentuk sebuah segitiga, caranya nih yang yang nggak diketahuinya itu nilainya pasti terletak di antara nih yang paling gede dari jumlah dua sisinya, yang paling kecil adalah selisih dari dua sisi yang lainnya. Nah gitu. Jadi kalau gitu P-nya ini di antara berapa nih? 9 kurang 3, 6, ini berapa? 12. Nah, konsepnya ini ya, diketahui di soal P-nya harus di antara 3 dan 9. Nah, ya udahlah, kita coba satuin. 3, 6, 9, 12. Jawaban ini 6 sampai 12. Jawaban ini antara 3 dan 9. Nah, berarti ini jadi P-nya di antara 6 dan 9. Berarti berapa aja tuh P-nya? 7, 8. Iya nggak? Nah, oke. Jadi kalau gitu P-nya ada sebanyak 2, 7 dan 8. Oke. Terus nomor 15. 15 satu set alat kantor dilengkapi dengan selembar kertas yang panjangnya 2 kali lebarnya. Nah, panjangnya ini panjang, ini lebar. Panjang itu 2 kali lebar. Gitu katanya. Jadi P sama dengan 2L. Kelilingnya katanya 32. Berapa ukuran satu lembar? Nah, keliling itu apa? Jumlahin aja semuanya. Ini L, 2L, berarti ini L, ini juga 2L. Jumlahin semua. L tambah 2L, 3L tambah L, 4L tambah 2L, 6L kan? Jadi 6L sama dengan 32. Nah, yang ditanya apa? Ukurannya. Oh ya udah, berarti L sama dengan 32 per 6. Sederhanain bagi 2. 16 per 3. Lebarnya 16 per 3. Panjangnya 2 kali L, 2 kali ini. Berarti 32 per 3. Jadi 32 per 3 dikali 16 per 3. Ya. Oke, terus nomor 16. Suatu himpunan berisi 5 bilangan berbeda. 3 bilangannya tuh N tambah 3, 2N sama P. Diketahui rata-ratanya 8. Berapa nilai M-nya? Nah, coba pernyataan 1. Bilangan bulat terbesar adalah 14. Coba, kalau yang terbesarnya 14. Nah, kita nggak tahu nih yang paling gede mana. Kalau saya anggap yang paling gedenya itu P, misal ya, P ini sama dengan 14 misalkan. Nah, berarti kalau gitu, berarti di sini rata-ratanya kan yang ditanya nilai N-nya ya. N-nya berapa? Nah, ya, masukin ke rata-rata yang diketahui, jumlahin 3 ditambah N ditambah N tambah 3 ditambah 2N ditambah P. P-nya berapa? 14. Dibagi dengan berapa bilangannya? 1, 2, 3, 4, 5. Katanya harus 8 rata-ratanya. Nah, dari sini dapat nggak N-nya? Dapat. Ya nggak? Nah, berapa nih? Coba hitung dulu. N tambah N, 2N tambah 2N, 4N ya. 4N. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 14, 20. Sama dengan kali silang 5 kali 8, 40. Gitu. Berarti dari sini dapat 4N sama dengan 20, sehingga N-nya 5. Ini kalau yang terbesarnya saya anggap P. Tapi kan mungkin aja yang terbesarnya itu saya anggap 2N. 2N-nya 14. Nah, coba kalau yang 2N-nya 14, berarti di sini N-nya 7 ya. Nah, coba saya masukin rata-ratanya. Kita dapat P-nya nanti dari sana. Nah, coba 3 berarti ditambah N-nya ganti 7. Ganti 7 jadi 10, ganti 7 jadi 14 ditambah P per 5 sama dengan 8. Coba hitung. 3 tambah 7, 10 tambah 10, 20 tambah 14, 34 ditambah P sama dengan kali silang 40. Nah, dari sini dapat P nya. P nya berapa tuh? 6. Nah, tadi di sana P nya berapa?
14. Nah, ternyata dengan menganggap bilangan terbesarnya itu saya anggap P, dapat P-nya, dapat N-nya, tapi nilainya berbeda. Ya enggak? Nah, pada saat saya anggap yang terbesarnya itu 2N, ternyata dapat P-nya juga, tapi ternyata nilai N sama P-nya juga berbeda. Jadi, dari sini tidak pasti. Jadi, pernyataan 1 tidak cukup. Nah, gitu. Nah, sekarang kita cek pernyataan 2. Pernyataan 2 apa yang diketahui? 4N ditambah P katanya sama dengan 34. Coba nih dari sini. Gimana ini? 4N tambah 3P sama dengan 34. Betul enggak? Ya, nah coba. Tadi rata-rata apa nih? Coba rata-rata kan katanya 8. Nah, rata-rata coba lihat yang di sini. Berarti 3 ditambah N ditambah N tambah 3 ditambah 2N ditambah P per 5 sama dengan 8. Coba dihitung. N-nya 4N ditambah P-nya 3 tambah 3 6 sama dengan 8 kali 5 40. Berarti dari sini 4N ditambah P sama dengan ternyata dari rata-rata kita dapat persamaan ini. Yang diketahui di soal seperti ini juga ternyata sama aja. Kalau kayak gini ada 2 persamaan nilainya sama semua, ya kita tidak bisa menentukan variabelnya. Jadi pernyataan 2 juga tidak cukup. Nah, pernyataan 1 nggak cukup, pernyataan 2 nggak cukup. Nah, jadi apa tuh jawabannya? Ada ya di sana ya? Oke. 17. Rata-rata X bilangan adalah Y. Ada bilangan sebanyak X, rata-ratanya Y katanya. Gitu maksudnya ya. Jadi misalkan gini deh. A, B, C dan seterusnya. Ini ada X bilangan. Ini katanya rata-ratanya sama dengan Y. Nah, coba dari sini apa artinya? Dari sini berarti artinya A ditambah B ditambah C dan seterusnya dibagi X, gitu kan ya? Sama dengan Y. Oke? Nah, berarti dari sini A ditambah B ditambah C dan seterusnya itu sama dengan X kali Y kali silang. Tuh, yang pertama. Terus yang kedua, rata-rata R bilangan adalah S. Jadi ada kumpulan bilangan lain. Misalkan apa ya? Yang nggak bingung, misalkan apa nih? Nah, dalam huruf Yunani misalkan alfa tambah beta ditambah gamma dan seterusnya. Ini ada sebanyak S. Sebanyak R, sorry. Ada R bilangan. Nah, katanya ini rata-ratanya sama dengan S. Nah, berarti dari sini gimana? Sorry, ini bukan ditambah ya, jadi bilangannya masih seperti itu. Nah, ini ada sebanyak R. Nah, rata-ratanya berarti alfa ditambah beta ditambah gamma dan seterusnya dibagi R sama dengan S. Berarti alfa ditambah beta ditambah gamma dan seterusnya sama dengan R kali S. Kali silang. Nah, selanjutnya pertanyaannya, kalau rata-rata semua X tambah R bilangan, X tambah R bilangan, jadi si X bilangan ini yang sebanyak X dan si R ini digabungin semuanya. Nah, jadi A tambah A, B, C dan seterusnya, terus alfa, beta, gamma dan seterusnya. Ini kan berarti kalau saya jumlahin tadi ini sebanyak X, ini sebanyak R, berarti jadi X tambah R kan? Nah, ini katanya rata-ratanya berapa? Nah, itu. Nah, yuk kita cari rata-rata. Rata-rata berarti tinggal jumlahin dong. A tambah B ditambah C dan seterusnya ditambah alfa tambah beta tambah gamma dan seterusnya per apa ini? X tambah R. Nah, ini berapa? Gitu. A tambah B dan seterusnya tadi berapa? X gitu. Ditambah alfa tambah beta tambah gamma dan seterusnya berapa tadi? RS. Dibagi dengan X tambah R. Jadi itu jawabannya. X kali Y ditambah RS dibagi dengan X tambah R gitu. Oke. Terus 18. Rata-rata 5, 25 dan 45 adalah rata-ratanya langsung saya tulis 5 tambah 25 ditambah 40 bagi 3. Gitu kan rata-ratanya adalah berarti sama dengan 10 lebih banyak. 10 ditambah dari rata-rata 15, 10 dan berapa angkanya? Berapa? 15, 10 dengan berapa? Saya misalkan X per
3 juga dong, karena ada 3 bilangannya ya. Oh, udah tinggal dihitung, ini berapa nih? 5 tambah 25, 30 tambah 40, 74, 3 sama dengan 10 ditambah 25 ditambah X per 3. Nah, saya kali 3 aja semua, biar nggak ada per 3. 70 sama dengan 30 tambah 25 ditambah X. Tuh, ini berapa nih? 55 ditambah X sama dengan 70, dapat dong X nya. 55 nya pindah, 70 kurang 55 jadi 15 ya. Sorry, ini bukan 40 ya, 45 ini 45, jadi berapa nih? Nah, 70 75 dong. Ini 75, ini 75, ini 75. Satunya 15 10 ya? Nah, betul. 20 dong. Ya. Oke. Yuk, 19. Nomor 19, suatu perusahaan pegawai senior rata-rata memiliki 16 tahun pengalaman. Junior 4 tahun. Rata-ratanya rata-rata yang senior katanya 16. Rata-rata yang junior katanya 4. Rata-rata pengalaman dari semua pegawai semuanya total, rata-rata totalnya ini katanya 7. Berapa rasio senior terhadap junior? Cara cepat aja nih. Senior banding junior. Nah, gini caranya. Lagi. Nah, selisih total kurangi terus nanti bukan total dikurangi ya. Selisih lah. Istilahnya apa nih simbolnya? Selisih. Nah, selisih gini aja lah. Selisih, ini juga selisih. Nah, selisih yang mana? Nah, coba. Nih, kalau yang atas tadi senior, berarti yang atas tuh di sini selisih total dan junior dibalik ya. Nah, berarti yang bawah tadi apa? Ini junior, berarti di sini selisih total dan senior. Dah, gitu aja cara cepatnya. Selisih dari total dan junior. Total dan junior berapa tuh? 7 kurang 4 dong. Per yang bawah selisih total dan senior. Total sama senior. Nah, ini 16 kurang 7 dong. Berapa? 9 nih. Nah, gitu. Jadi berapa tuh? 7 kurang 4, 3. 16 kurang 7, 9. 3 per 9, 1 banding 3. Ya. Oke. 20. Jika pada daftar bilangan ada 8. Ini udah terurut ya. 8, 10, 14, 14, 15, 17, 17, 17, lu mepet 18, 20. Nah, gitu. M modus. Modus sama dengan M. Terus apa lagi? Median sama dengan N. Terus rata-rata sama dengan O. Nah, gedean mana kalau diurutkan? Oke. Modus yang paling sering muncul udah kelihatan nih, 17 ya. Nah, berarti ini 17 M-nya. Median tengah-tengah, cek dulu ada berapa bilangannya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, tengah-tengah berarti antara 5 dan 6. 1 2 3 4 5. Nah, di sini berarti inilah median. Jadi kalau gitu mediannya berapa? 15 tambah 17 bagi 2, jadi 16. Rata-rata, cari rata-rata, jumlahin semua lah. 8 ditambah 10 ditambah 14 tambah 14, 28 ya. Atau langsung aja deh, jumlahin gini. Satuannya kita jumlahin, 8 tambah 0, 8 tambah 4, 12 tambah 4, 16 tambah 5, 21 tambah 7, 28 tambah 7, 35 tambah 7, 42 tambah 8, 50 tambah 0, 50. Berarti satunya 0, 50. 5-nya simpan. Jumlahin dengan puluhan. Ini enggak ada, berarti di sini 5 tambah 1 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tambah 2, 15. Nah, gitu. Berapa tadi semuanya? 10 ya. Berarti 15. Nah, jadi gini urutannya ya. Berarti apa tuh yang paling gede ya? Dari yang paling gede ya. Berarti 17 lebih besar dari 16, lebih besar dari 15. Berarti M lebih besar dari N, lebih besar dari O. Oke. Oke, itu untuk
pengetahuan kuantitatif TO yang ke-8. Ya, semoga ini bisa memberikan gambaran nanti di UTBK yang sebenarnya, tipe-tipe soalnya. Semoga mirip-mirip. Oke, nah ya tetap harus banyak latihan karena variasi soal mungkin ada, semoga ada yang mirip seperti ini, yang pasti angka akan berbeda. Jadi harus banyak latihan. Oke, mungkin itu dari saya. Mohon maaf lebih kurangnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.